Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, tapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan saya mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya di pagi ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman membuat kita memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan dan selamat pagi. Kiranya saya sekali lagi mengatakan kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam mengharungi kehidupan ini. Kita berdoa dan kita tunduk kepala. Dan terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri, biarlah kami hidup sesuai dengan nilai-nilai apa yang Kau harapkan dari sebagai orang-orang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Matius 23 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Wow, ini sesuatu yang berbanding terbalik. Dan seharusnya sebagai orang-orang yang hidup mengajarkan kebenaran, seharusnya mereka adalah pelaku-pelaku firman Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul menerapkan prinsip-prinsip kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Tapi firman Allah katakan kepada kita bahwa orang mengajar tetapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita supaya kita turuti dan lakukan segala ajaran mereka, tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Wow. Lebih baik saya masuk kepada poinnya. Jadi nilai-nilai, tema kita adalah nilai-nilai hidup orang percaya. Jadi kalau nilai-nilai hidup orang percaya ada dalam kehidupan kita, seharusnya yang pertama adalah hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Karena sebagaimana firman Allah katakan yang kita baca tadi, ada orang-orang yang melakukan pengajaran firman Allah atau mengajarkan kebenaran, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran, tapi justru hidup dalam kejahatan. Itu diberikan, kalau Anda baca itu, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan mereka itu adalah orang-orang hebat. Tetapi mereka hanya sekedar mengajar untuk dilihat orang. Dan mirisnya itu terjadi sampai sekarang. Kalau kita melihat ada orang-orang hebat dalam berkhotbah, orang-orang yang luar biasa dalam berkhotbah, tetapi hidup dalam percabulan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam pre-sex dan lain sebagainya. Dan hamba-hamba Tuhan yang terkenal yang kita pernah tahu, ada pernah yang menjadi homo dan lain sebagainya. Mengapa sampai terjadi? Karena tidak menghidupi firman Allah dalam hidup mereka. Tidak menghidupkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak membiarkan Tuhan menjadi raja di dalam kehidupannya. Sehingga mereka bisa mengajar yang benar, tetapi tidak bisa melakukan. Karena apa? Kita bisa melakukan kebenaran itu karena pertolongan Tuhan. Karena Allah kita biarkan memimpin hati kita, menguasai hidup kita. Sehingga dengan penguasaan Tuhan, Allah menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan kebenaran itu. Ya, kadang-kadang kita miris. Dan saya hanya menginginkan kepada mereka yang mengajar dalam kebenaran firman Allah, tetapi tidak melakukan, seharusnya jangan mengajar. Supaya apa? Tidak menjadi batu sontohan. Kita telah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian orang
yang pada akhirnya mereka mundur dari Tuhan. Karena apa? Mereka tidak melakukan prinsip-prinsip kebenaran itu. Dan ada satu anggota saya, lalu kemudian pindah ke tempat salah seseorang dari rekan, lalu kemudian dia tidak saat ini kecewa, dan sampai saat ini tidak mau, walaupun sudah saya ajak. Dan kalau saya belanja di tempat dia itu, ya harga pokok, harga modalnya dia kasih sama saya. Kenapa? Dia sangat kecewa kepada orang yang dipercayainya. Padahal saya yang memenangkan dia. Tapi berbeda dalam hal ya prinsip. Jadi ketika dia ada orang yang merasa prinsipnya didukung, mendukung prinsipnya, dan pada akhirnya dia keluar dari tempat saya. Tetapi pada akhirnya sampai hari ini dia sangat kecewa. Jadi dia berkata semua agama itu baik. Dia tidak mengikut ini, tidak mengikut sana. Walaupun kadang-kala 1 tahun sekali dia pergi suatu gereja tertentu. Tapi yang mau saya katakan kepada kita adalah, ada banyak orang yang mengajar kebenaran firman Allah tetapi tidak melakukannya. Tapi saya mau katakan, sebagaimana Yesus katakan, bahwa ada banyak orang-orang seperti itu, supaya kita tidak memandang orangnya, tapi memandang Tuhan. Ya, kalau orang itu bilang, saya juga manusia, saya juga terdiri darah dan daging, saya mengajar apa yang benar, lakukan saja. Soal perilaku saya, biar saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Sampai ada orang-orang seperti itu. Dan pada akhirnya manusia kecewa. Tapi saya mengatakan jangan pernah kecewa. Dan saya sudah pernah mengatakan jangan engkau kecewa lalu kemudian menolak Yesus. Dan ada banyak orang kecewa dan menolak Yesus. Dan saya mau katakan jangan seperti itu. Hiduplah dalam kebenaran dan biarkan Tuhan menjadi raja. Kebenaran itu kan adalah firman Allah, Yesus sendiri. Dan biarkan dia menguasai dan biarkan dia memimpin kehidupan kita. Setiap pagi ataupun setiap saya berdoa, saya mengatakan kepada Tuhan, Engkau jadi raja, menjadi Tuhan dalam hati saya, pimpin saya, intervensi dalam segala kehidupan, sekecil apapun. Karena saya ini kolerik, banyak kali melakukan kesalahan. Dan perlu kontrol yang dari Tuhan itu dalam hidup saya. Dan saya membiarkan diri untuk datang kepadanya pagi-pagi. Berdoa kepada Allah. Karena apa? Saya sadar akan kemampuan saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Saya terbatas. Saya penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhanku maha sempurna, maha suci, maha kudus. Dan dia akan memampukan saya untuk hidup bersama dengan dia. Yang kedua dikatakan hidup dalam kebaikan Tuhan dan melakukan kebaikan. Jadi kalau kita hidup dalam kebaikan Tuhan, ya kebaikan Tuhan yang kita terima itu termasuk napas hidup, termasuk kita bisa melakukan pekerjaan kita, termasuk kita bisa melakukan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima senantiasa. Kita juga melakukan kebaikan sebagaimana yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita di dalam kehidupan ini. Ya, karena ada orang akan mengajarkan juga hal-hal yang demikian. Kamu harus berlaku baik ya, sementara dia sendiri kepada orang tuanya jahat. Anda bisa bayangkan anak yang dibesarkan, anak yang dididik menjadi besar, menjadi benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dibesarkan. Lalu apa yang terjadi? Kalau dia makan enak, ibunya tidak. Saya pernah menonton di TikTok itu, saya sangat terharu, bahkan sampai mengeluarkan air mata. Karena apa?
dia mengirimi ibunya uang. Walaupun ibunya ini nanti saya akan cerita. Ibunya ini anak-anak mantunya dan kebetulan datang secara mendadak. Jadi datang secara mendadak ke tempat ibunya. Lalu kemudian dilihat ibunya makan tidak layak. Makan yang tidak bergizi. Sementara mereka sudah mengirim uang lebih dari cukup. Anak mantu perempuannya sangat marah karena apa? Dia merasa, kok kami sudah mengirim, tapi kok makanan ibu saya seperti ini. Dia marah kepada mertuanya. Dan dia tinggalkan mertuanya. Lalu si anak bilang, "Mah, kenapa sih makan masih, apakah uang itu gak cukup untuk beri makanan?" Dia bilang begini, ibunya bilang begini, "Uang itu masih ada. Saya ingin setelah saya nanti mati, uang itu tetap menjadi bagian Anda." Lalu menantunya dengar. Dia bilang begini kepada mertuanya, "Biarkan kami melakukan tanggung jawab kami. Udah, biarkan kami melakukan tanggung jawab kami. Ibu di sini makan yang baik, yang enak." Ini ada orang tuanya, dia makan yang enak di dalam kamar, dia mertuanya makan yang seadanya. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Ya kalau ada berkat, sama-sama makan berkat itu. Jangan disembunyikan. Ini memberikan cukup lagi. Mamanya justru tidak menikmati makanan itu sampai marah anak mantunya gitu ya. Wah, ini sangat luar biasa. Dapat anak mantu nggak seperti itu, wah. Buat saya terharu itu ya. Saya berharap itu terus pikiran saya liar itu kemana-mana. Liarnya itu apakah gitu ya. Ya, puji Tuhan. Jadi lakukan yang baik dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, belum. Turuti dan lakukan segala yang diajarkan, tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Jadi keapaannya Yesus, ya sudah, kalau sudah memang begitu orangnya mau bilang apa, ya kan gitu. Turuti aja lah. Lakukan segala yang diajarkan, tapi jangan turuti perbuatan mereka. Karena apa? Supaya mereka memandang kepada kebenaran itu. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sama seperti Polikarpus mengatakan, selama 86 tahun aku tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin aku menyangkali namanya? Bagaimana mungkin aku menyangkali dia? Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang terakhir adalah hidup dalam kasih dan lakukan kasih Allah itu. Jadi jangan bercermin kepada manusia, tapi bercerminlah kepada Allah. Supaya apa? Ketika kasihmu ditolak orang, kau tidak kecewa. Dan kau tetap bisa melihat bahwa di balik semua itu ada maksud dan rencana Tuhan. Yang jelas lakukan saja kasih Tuhan itu dalam kehidupan ini, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah kecewa. Karena kita punya nilai-nilai orang-orang percaya, nilai-nilai hidup orang-orang percaya itu adalah sebagaimana yang saya sampaikan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, lakukan apa yang diajarkan, tapi jangan ikuti perbuatan mereka, hidup dalam kasih, dan Tuhan Yesus akan menolong kita. Walaupun ada banyak tantangan-rintangan dalam hidup ini, tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini.
Dalam nama Yesus, segala pekerjaan si jahat dan iblis yang merupakan sakit penyakit dalam tubuh seorang, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasamu, dan oleh pilihan daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh. Percaya, beriman kepada dia, dan dia mampu hadir menjamah engkau saat ini, malam ini, di dalam pagi ini, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang menghadapi masa yang berat, ingatlah firman Allah, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan ingat juga firman Allah yang mengatakan, ketika engkau mengenal Yesus, mengasihi Yesus, ketika engkau berdoa, dia akan menjawab, dan ketika engkau dalam penderitaan, engkau akan disertainya, dan dia akan mengeluarkan engkau dari penderitaan itu, dan bahkan memberikan engkau panjang umur dan keselamatan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, cintai Tuhan, jangan keluar dari firman Allah, jangan keluar dari dia, tapi sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari, kalau engkau orangnya, mari kita berdoa, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala urusan mereka, keadaan mereka, kesulitan mereka, penderitaan mereka, engkau Tuhan yang mengetahui semuanya, karena engkau berkata, kalau kami datang kepadamu, engkau memberikan kelegaan. Kalau kami berdoa, engkau menjawab. Dan kalau kami dalam penderitaan, engkau menyertai. Yang jelas sampai Tuhan menjawab kami. Dan itulah sebabnya kami datang kepadamu Tuhan, karena janjimu yang sudah engkau nyatakan, dan kami percaya engkau akan melakukan firman-Mu. Segala apapun yang kami butuhkan daripada Tuhan, engkau jawab kami di dalam nama Yesus, dengan cara menyelesaikan masalah-masalah kami di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat segala pertolongan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya pagi ini kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Mantap, mantap, mantap.